Wargi Bandung, selamat datang kembali di Bandung International Podcast. Nih, ketemu lagi sama Kang Duhan yang akan menemani Wargi Bandung dalam Bandung International Podcast. Kali ini episode ke-52, Kang Duhan nggak sendirian. Tentunya Kang Duhan sudah ditemani bersama Teh Sela Alfiona dan Kang Aditya Rizky Fauzi dari komunitas Satu Interaksi. Halo Kang Teh, apa kabar? Halo Kang Duan, Halo Alhamdulillah. Kang Luhan, Alhamdulillah baik Kang. Oke, alhamdulillah baik ya. Tak kenal maka tak sayang nih, Kang Teh. Karena narasumbernya hari ini ada dua, kayaknya asiknya langsung perkenalan satu-satu aja kali. Dimulai dari Teh Sela. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Sheila Alfiona sebagai ketua dari Satu Interaksi Charity. Oke, halo teman-teman semua. Nama saya Aditya Riki Fauzi. Saya sebagai wakil ketua dari Satu Interaksi Charity. Halo. Oke, mantap. Kita akan membahas tentang komunitas Satu Interaksi Charity ini. Wargi Bandung pada pengen tahu nih, apa itu komunitas Satu Interaksi Charity? Mungkin bisa diceritakan nih. Dari siapa dulu? Mau dari Teh Sela dulu boleh? Teman-teman semua, izin memperkenalkan Satu Interaksi. Jadi Satu Interaksi ini adalah non-profit organization yang bergerak di bidang sosial. Jadi Satu Interaksi ini ada sebagai wadah khusus untuk anak muda yang ingin punya peran sosial, yang ingin berbagi untuk sesama, karena memang seluruh kegiatan yang ada di Satu Interaksi ini dilakukan dengan sukarela dan atas dasar kebersamaan. Oke, kalau untuk latar belakangnya nih, kenapa akhirnya memutuskan untuk buat komunitas Satu Interaksi Charity ini? Kenapa Teh? Paling saya jawab ya. Boleh, Latar Kang. belakang dari Satu Interaksi Charity itu sendiri, kita berawal dari sebuah kelas yang dimana waktu itu kita ditugaskan buat pagelaran teater waktu SMA tuh. Jadi terbentuklah awalnya tuh Satu Interaksi Production. Setelah lulus, kita pikir kayak, gimana kalau kita buat organisasi yang tujuan utamanya buat saling berbagi dan membantu sesama. Tujuan lainnya juga biar silaturahmi kita terus jalan. Jadi bisa reuni terus kasar gitu. Oke, berarti berawal dari Satu Interaksi Production tadi. Makanya di visi dan misinya ya Kang ya, ada yang from production to donation, benar nggak? Ya betul. Oke, terus kalau kegiatan rutin atau program-program yang terdapat di Satu Interaksi Charity ini apa aja? Kalau untuk program-program yang ada di kita itu, kita ada program utamanya Jumat Berbagi, terus kita juga ada visit yayasan, rumah singgah, panti asuhan, terus kita ada bakti desa, bina desa, terus kita juga ada Garret Sale. Oke, ada yang menarik nih, bakti desa dan bina desa, itu kegiatannya kayak apa Teh? Kegiatan bakti desa itu sendiri, kita mengunjungi suatu desa yang dimana kita mengajar di sekolah-sekolah terpencil, berbagi sembako ke warga-warga sekitar, dan terakhir kita ada program kerja vaksinasi di Kabupaten Bandung bareng Polres Kota Bandung. Wah, yang sekarang lagi gencar-gencarnya ya Kang program itu. Ya betul. Betul. Oke, tadi selain dari program yang tadi ada juga Garret Sale dan juga tadi satu lagi tuh yang pertama disebutkan adalah Jumat Berkah atau Jumat Berbagi tadi ya Teh? Ya, betul. Nah, itu teknis pelaksanaannya seperti apa Teh? Kalau untuk Jumat Berbagi, itu kita adakan kegiatan itu setiap 2 minggu satu kali. Jadi setiap kita berbagi itu, kita sekitar 100-200 paket nasi yang kita bagikan. Terus kalau untuk Garret Sale itu adalah penjualan baju dan barang-barang bekas. Jadi kita, contohnya seperti kemarin, kita udah 2 kali melaksanakan Garret Sale Vol 1 dan Garret Sale Vol 2. Yang dimana si Garret Sale ini kita adakan untuk melaksanakan sebuah campaign. Campaign-nya itu kita ada gerakan 1000 paket nasi. Jadi kita gerakan 1000 paket nasi untuk di Kota Bandung dan di Kota Bogor. Jadi kita sebelum adanya Garret Sale ini, kita open donasi berupa baju bekas.
Jadi sebenarnya ada GRSL ini apa ya, untuk ngasih tahu juga bahwa berdonasi itu nggak harus melulu berupa uang, bisa berupa baju, barang-barang bekas dan yang lainnya. Dan hasil dari GRSL ini kita buat menjadi campaign yang memang bermanfaat, yaitu gerakan 1000 paket nasi ini. Oke, kalau untuk GRSL berarti barang dan baju. Nah, untuk bajunya sendiri itu didapatkan dari mana, Teh? Apakah dari Kalau untuk anggota-anggota atau dari masyarakat luas bisa ikut menyumbangkan juga? Kalau untuk bajunya itu kita open donasi untuk siapapun, mau anak satu interaksi atau di luar itu kita open donasi. Oke, berarti kegiatannya dari awal menjual baju, lalu hasil dari penjualannya digunakan untuk kegiatan selanjutnya. Keren, keren. Nah, biasanya nih, kalau untuk melakukan donasi itu dilakukannya kemana saja? Terus ada nggak riset dulu sebelum memilih suatu tempat untuk melakukan donasi? Kalau untuk donasi, kita itu kita itu donasinya melalui transfer rekening BCA yang sudah tercantum di bio Instagram kita. Terus kalau untuk donasi juga kita bisa melalui campaign. Waktu itu kita pernah buka beberapa campaign di kitabisa.com untuk panti asuhan, terus Jumat Berbagi kita pernah buka campaign juga. Jadi bisa melalui rekening dan bisa juga melalui campaign yang ada di kitabisa.com. Kita akan selalu announce untuk donasi itu kita akan selalu announce di Instagram kita. Oke, itu sudah pasti ya, Teh. Nah, untuk pemilihan lokasi dari tempat penyaluran donasi itu sendiri, Teh, itu memilihnya gimana, Teh? Proses pemilihannya, apakah ada risetnya terlebih dahulu atau udah didata dari awal tahun kita akan donasi ke A, B, C? Kalau untuk riset pembagian itu tentunya kita pasti survei dulu untuk mencari target sasaran yang tepat biar penyaluran donasinya sesuai dengan target. Oke, nah itu pertimbangannya apa aja, Kang? Nah, Sampai bisa menemukan kalau oke, tempat ini cocok untuk kita melakukan donasi. dilihat dari aspek masyarakat sekitarnya berprofesi seperti apa. Misalnya kebanyakan di daerah A terdapat banyak masyarakat yang membutuhkan. Nah, kita coba buat reach ke sana. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti semua sudah direncanakan ya Kang ya, nggak asal kita donasi aja nih, yang penting donasi, tapi semua sudah direncanakan. Kalau untuk kegiatan Jumat yang berbagi 1000 donasi tadi, itu tempatnya di mana Teh? Kan biasanya kalau kita berbagi makanan tuh agak random ya tempatnya. Kalau untuk tempat sih kita nggak berpatok di satu titik, jadi kita muter di seluruh titik yang ada di Kota Bandung. Bahkan yang tadi aku bilang bukan hanya di Kota Bandung, kita juga ada di Kota Bogor, Jumat Berbagi di Kota Bogor, jadi bersamaan juga di Kota Bandung dan di Kota Bogor juga. Oke, berarti sejauh ini sudah ada dua tim mungkin ya, tim Bandung dan tim Bogor kalau aku lihat di Instagram ya. Dan ada juga sempat kerjasama dengan salah satu kota lain selain Bogor. Ada Cirebon ya Teh kalau aku lihat di highlight di ujung. Kolaborasi dengan kota lain kita baru di Bogor dan Cimahi. Oh Cimahi, sorry. Ya, betul. Oke, bagaimana respon masyarakat terhadap kegiatan penyaluran donasi yang dilakukan oleh satu interaksi charity ini? Alhamdulillah, kalau untuk respon dari masyarakat, kami sangat diterima baik oleh mereka karena memang pada dasarnya kegiatan yang kami lakukan ini adalah kegiatan yang positif untuk membantu sesama, apalagi di masa pandemi seperti ini, masih banyak orang-orang di luar sana yang butuh bantuan dari kami dan dari teman-teman kami yang lainnya juga. Oke, respon masyarakat sangat positif ya Teh. Tapi ini aku bertanya Teh, ada nggak sih cerita unik nih, mungkin dari Kang Adit atau Teh Sheila selama melakukan donasi-donasi ini Teh, baik pas lagi garage sale-nya atau pas lagi berbagi yang 1000 nasi tadi, atau mungkin pas lagi ke desa-desa, ada nggak sih cerita unik dari masing-masing? Boleh diceritain dong. Cerita unik di setiap proker pastinya selalu ada sih Kang ya.
Yang paling berkesan itu pas bakti desa ke Kecamatan Pacet. Di situ kita banyak belajar juga dari petani-petani sekitar sana, bagaimana cara mengelola kol, wortel yang gitu-gitu. Nah, kita sama sekali nggak ada basic buat itu ya. Alhasil kita dapat ilmu baru dari sana. Banyak banget ilmu baru. Oke, kalau dari Tesela nih, ada nggak? Kalau dari aku pribadi sih sama seperti Adit, karena kemarin-kemarin kita lagi banyak kegiatan di Kabupaten Bandung juga. Jadi kita kenal orang-orang baru yang orang-orang yang ada di sana, terus kita banyak belajar juga. Kayak yang tadi Adit bilang, kita mengelola ini, mengelola itu, yang emang sebelumnya kita tuh nggak pernah. Jadi pengalaman baru juga untuk aku dan anak-anak yang lainnya juga. Oke, seru ya kegiatannya berarti teh. Nah, ngomong-ngomong soal kegiatan nih, kan pasti ada SDM dari komunitas ini yang perlu dipersiapkan. Nah, apakah sebelum terjun ke lapangan ada pembekalan materi dulu nih untuk para anggota-anggotanya? Kalau untuk pembekalan, kita kebetulan ada beberapa divisi ya, dari divisi acara, divisi logistik, divisi humas, terus ada divisi dokumentasi, yang pastinya ada penanggung jawabnya juga. Nah, dari penanggung jawab itu pasti dikasih pembekalan. Contohnya untuk humas, jangan lupa untuk ini dan itu, terus untuk divisi acara, mengelola selama kegiatan berlangsung, dan yang lainnya. Kita pasti ada pembekalan untuk para staf dan volunteer. Oke, nah dari sekian kegiatan pembekalan, yang paling berguna ketika akan terjun ke lapangan, itu materi apa teh? Atau mungkin Kang Adit yang mau jawab, boleh? Materi kita paling sebelum acara pasti selalu ada briefing antar divisi dan seluruh staf dan volunteer. Kita selalu ada briefing via online sebelum acara dimulai. Itu sih, Kang. Oke, nah ngomong-ngomong soal anggota nih, Kang Teh. Satu interaksi ini sudah terdiri dari berapa anggota? Dan latar belakangnya kebanyakan apa nih? Mahasiswa kah? Atau pelajar? Atau mungkin yang sudah bekerja? Kalau untuk anggota, kita total itu staf dan volunteer sekitar ada 81 orang. Yang dimana itu dari Kota Bandung, dari Kota Bogor, terus dari Kota Bekasi, DKI Jakarta, dari Cimahi juga. Terus ada yang anak SMP, ada yang anak SMA, terus anak kuliah juga banyak, terus buat yang udah kerja juga banyak. Jadi kita untuk staff dan volunteer kita buka dari kalangan mana aja. Karena kita siapkan satu interaksi menyiapkan untuk kalian semua yang ingin berbagi bersama, kita menjadi wadah untuk kalian semua. Wah, oke, keren. Ini tuh ada durasinya nggak sih? Kan misalnya kalau di komunitas-komunitas lain ada batch 1, 2, 3, 4. Nah, kalau untuk di sini adakah tenggat waktunya? Kayak misalnya masa jabatannya sekian, nanti setelah itu udah nggak jadi anggota lagi gitu. Atau enggak, sekali gabung, ya udah kita anggota aja seumur hidup. Kalau dari satu interaksi charity ini, sifat anggotanya tak terbatas, Kang. Jadi mau sampai kapanpun mereka masih bisa tetap jadi staff atau volunteer di satu interaksi charity. Oke, keren. Berarti kekeluargaannya abadi ya. Ya, Terus ketemu. Oke. Kalau Kang Adit nih sama Tesela sendiri, ini satu angkatan atau gimana nih? Kita satu angkatan. Iya, betul kan, kita satu angkatan. Wow, atau jangan-jangan pendirinya juga nih? Iya, betul. Keren. Makanya untuk soal sejarah dari satu interaksi charity ini udah tahu banget ya. Oke, Duhan penasaran nih, Kang Teh. Untuk yang 1000 nasi itu, apakah langsung dibagikan satu hari atau dibagi ke dalam beberapa hari? Misalnya hari ini 300, besok 300, besoknya lagi 300 gitu. Kalau untuk itu kita per minggu, jadi kita satu minggu, dan kebetulan juga besok hari Jumat kita akan melaksanakan gerakan 1000 paket nasi, yang mana itu 400 paket selanjutnya. Jadi kita setiap minggu untuk melaksanakan gerakan 1000 paket nasi itu. Oke, biasanya itu dikasihinnya ke
orang yang membutuhkan kah? Atau mungkin sekarang kan banyak juga yang berbagi nasi kepada yang lagi naik motor lewat dikasih. Itu gimana Teh? Untuk sasaran utama kita di gerakan 1000 paket nasi ini lebih ke mereka yang sedang berjuang buat mencari nafkah bagi keluarganya. Contoh kecil seperti pedagang, ojek online, yang gitu-gitu kan. Oke, Ya, berarti orang-orang yang memang bekerja dan hidup ya ada di betul. jalan ya. Betul, betul. Betul. Nah, bagaimana caranya wargi Bandung untuk mendapatkan informasi ini? Atau mungkin bisa berinteraksi langsung bersama staf atau volunteer dari komunitas satu interaksi. Kalau untuk itu, yang pastinya melalui sosial media kita, Instagram kita, @satuinteraksi. Jadi kita akan selalu kita akan selalu informasikan seluruh informasi kita ada di satu interaksi di Instagram satu interaksi. Jadi untuk pembukaan staff dan volunteer, oprek staff dan volunteer, kita akan selalu announce Instagram kita. Buat teman-teman semua, jangan lupa follow juga Instagram kita satu interaksi. Oke, betul. Ini ada 2 pertanyaan terakhir. Kang Duhan bakal bagi ke Teh Sheila sama Kang Adit nih. Mungkin untuk Kang Adit dulu sekarang. Harapannya untuk satu interaksi charity ke depannya apa, Kang? Harapan utama dari saya sendiri, semoga satu interaksi bisa lebih diterima masyarakat secara luas dan anggota staf dan volunteer bisa bertambah banyak juga tentunya dan lebih dikenal secara umum sama masyarakat luas, baik masyarakat sipil maupun pemerintahan, kurang lebih seperti itu. Amin, amin. Semoga bisa lebih dikenal lagi dengan masyarakat luas ya, dan semakin banyak juga yang bisa ikut berdonasi ini untuk wargi Bandung khususnya. Untuk Teh Sheila, Teh, pesan dan pesan untuk wargi Bandung. Pesan dan pesan untuk wargi Bandung, khususnya untuk anak muda, jangan takut untuk berbagi. Berbagi itu nggak selalu berupa uang, bisa berupa senyuman dan yang lainnya. Jadi kita berbagi bersama di sini. Jangan lupa juga untuk selalu menebar kebaikan untuk orang-orang di sekeliling kita. Yes, thank you Teh Sheila dan Kang Adit yang udah ngobrol-ngobrol sama kita hari ini, berbagi tentang komunitas satu interaksi charity ini, dari mulai sejarahnya seperti apa, programnya apa, hingga tadi terakhir ada pesan dan pesan untuk wargi Bandung. Sekali lagi Kang Duhan mengucapkan terima kasih ke Teh Sheila dan Kang Adit nih. Ya, terima kasih banyak Kang Duhan udah mengundang kita di podcast Bandung Internasional kali ini. Semoga Bandung Internasional semakin sukses. Amin, amin Kang. Terima kasih banyak Kang Duhan. Terima kasih Teh. Wargi Bandung, itu dia Bandung International Podcast episode ke-52. Dan bagi wargi Bandung yang memiliki komunitas, bisa menghubungi kami di Instagram bandung.go.id. Jangan lupa juga untuk terus mengikuti seluruh sosial media dari bandung.go.id dan pastinya sosial media dari komunitas satu interaksi charity ya Kang Teh ya. Baik, sekian Bandung International Podcast episode ke-52. Sampai jumpa di Bandung International Podcast episode selanjutnya.